Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirujeng enjing siang sonten sareng wangi wahai para pecinta film di seluruh universe ini. Di kesempatan ini saya ingin ajak kalian buat ngopi alias ngomongin film dengan judul The Sixth Sense alias Indra Keenam. Film yang dirilis pada tahun 1999 ini bergenre drama dan horor dan dibintangi oleh Bruce Willis. Juga disutradai oleh M. Night Shyamalan. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja siapin kopi kalian. Enjoy, Jackie Blood. I see dead people. Film diawali dengan seorang perempuan yang bernama Anna. Anna lagi nyari aqua di gudang minumannya, tapi nggak nemu, jadi dia akhirnya ambil sebotol wine. Kemudian si Anna ngobrol sambil ngeliatin piagam penghargaan berbingkai mewah sama seorang laki-laki yang ternyata adalah suaminya yang bernama Dr. Malcolm Crowe, yang mendapat penghargaan di bidang psikologi anak. Lalu saat mereka akan bersiap melakukan kegiatan bercocok tanam, tiba-tiba si Dr. Malcolm dan Anna kaget ngelihat jendela mereka pecah dan ada sesosok bayangan di kamar mandinya. Sambil deg-degan, Dr. Malcolm coba ngecek kamar mandinya dan ternyata ada seorang remaja autis yang cuma pakai sempak doang di kamar mandinya. Lalu remaja itu mulai nangis dan nyerita kalau dia dulunya adalah pasiennya Dr. Malcolm yang memiliki gangguan kejiwaan. Saat si Dr. Malcolm ini dulu masih menjadi dokternya, Malcolm ambil keputusan kalau remaja ini stres karena perceraian orang tuanya. Tapi remaja itu bersikukuh kalau bukan itu penyebab dia stres dan saat ini dia marah ke si Malcolm karena dulu Dr. Malcolm gak pernah berhasil buat sembuhin dia. Si Malcolm coba inget-inget siapa remaja itu karena udah 10 tahun yang lalu. Tapi setelah lama kemudian, dia ingat kalau nama remaja itu adalah Vincent Gray. Saat Malcolm coba buat ngebujuk si Vincent, tiba-tiba aja si Vincent keluarin pistol dan langsung aja Dr. Malcolm ditembak di bagian perutnya sama si Vincent. Dan kemudian si Vincentnya juga ikut bunuh diri. Mungkin pikiran si Vincent biar romantis kali ya, mau cut bareng-bareng. Scene kemudian berpindah ke musim gugur berikutnya. Di sini terlihat si Dr. Malcolm ternyata masih hidup dan lagi lihat catatan tentang si Vincent. Kemudian di ujung jalan terlihat seorang anak yang baru keluar dari pintu rumahnya. Dan di catatan terlihat kalau anak ini memiliki masalah yang sama dengan si Vincent. Orang tuanya sama-sama bercerai. Suka menyendiri, juga ada kemungkinan gangguan mental. Di sini mulai terlihat memang anak ini selalu ingin menyendiri, soalnya saat mau disamperin sama Dr. Malcolm, dia lari ke gereja. Saat di gereja, anak ini disamperin sama Dr. Malcolm dan diketahui anak ini bernama Cole. Dr. Malcolm mulai buka obrolan sama si Cole. Awalnya si Cole ngumpet di kolong kursi sambil mainin orang-orangannya dan ngomong pakai bahasa Latin. Tapi lama-lama si Cole mulai ngobrol juga. Dr. Malcolm tanya tadi ngomong bahasa apa dan dijawab kalau itu bahasa Latin. Di sini si Malcolm ngelihat banyak tanda-tanda cakaran di pergelangan tangan si Cole. Saat si Malcolm lagi fokus ngeliatin tangannya si Cole tanya ke si Malcolm, apa dia dokter yang baik? Kemudian Dr. Malcolm bilang iya dulunya. Bahkan dia sampai pernah dapat penghargaan. Setelah ngobrol cukup lama, kemudian si Cole pergi. Si Malcolm juga pulang ke rumahnya, yang ternyata pas nyampe rumah istrinya udah tidur. Lalu si Malcolm tiba ke tempat kerjanya yang posisinya di basement rumahnya dan nyari kamus bahasa Latin karena penasaran sama arti apa yang diomongin si Cole di gereja. Dan ternyata artinya adalah, dari kedalaman aku berteriak memanggilmu Tuhan, yang menandakan kalau si Cole ini selalu ketakutan yang ngebikin dia berdoa kayak gitu. Scene berpindah ke rumahnya si Cole dan ibunya. Di sini kelihatan kalau ibunya sangat perhatian sama si Cole. Dan saat ibunya pergi sebentar buat ngambil dasi si Cole, saat balik lagi ke tempat makan, tiba-tiba kondisi tempat makan udah jadi acak-acakan. Semua pintu lemarinya pada kebuka. Di sini si Cole tanya ke ibunya, apa ibunya punya pikiran aneh tentang si Cole, tapi ibunya bilang kalau dia nggak punya pikiran apa-apa sama si Cole. Saat si Cole pergi ke sekolah, ibunya lihat di meja si Cole ada bekas keringat tangannya si Cole. Ibunya ngintip dari jendela kalau si Cole kelihatan akrab sama temennya. Tapi saat udah jauh, temennya nunjukin sifat aslinya. Ternyata si Cole dibully sama temennya ini. Di sekolah, si Cole kelihatan sangat takut untuk masuk ke dalam. Scene berpindah ke rumahnya si Cole. Di sini diperlihatkan ada Dr. Malcolm sama ibunya yang lagi pada bengong. Dan datanglah si Cole. Dr. Malcolm di sini ngelihat kalau ibunya sangat sayang ke si Cole. Jadi mulai hilanglah pikirannya si Dr. Malcolm kalau si Cole ini mendapatkan KDRT dari ibunya.
Di sini si Cole masih kelihatan dingin sama Dr. Malcolm, tapi Dr. Malcolm yang seorang psikiater anak gak nyerah buat deketin si Cole. Si Malcolm bikin permainan baca pikiran, dimana kalau yang Dr. Malcolm tebak benar, si Cole harus deketin si dokter. Tapi kalau salah si Cole mundur. Permainan ini sebenarnya hanya alasan biar si dokter bisa tahu apa yang terjadi sama si Cole. Usaha si Dr. Malcolm berhasil. Si Cole mulai cerita banyak hal tentang dirinya ke si Dr. Malcolm. Tapi di akhir si Cole tetap gak percaya sama Dr. Malcolm dan beranggapan kalau Dr. Malcolm itu memang baik, tapi gak akan bisa menolong dia. Scene berpindah ke restoran tempat ngedate pertama si dokter dan istrinya. Tapi si Malcolm telat datangnya dan cerita tentang si Cole yang sangat mirip sama si Vincent yang gagal dia selamatin. Di sini Anna nyuekin Dr. Malcolm karena dia malah cerita tentang si Cole dan malah kayak nggak inget sama anniversary-nya. Bahkan saat pelayan ngasih bill sebelum si Malcolm ambil billnya, langsung disambet sama si Anna. Lalu si Anna pergi dan bilang happy anniversary. Hari berikutnya si Cole berangkat ke sekolah dan jalan bareng sama si Dr. Malcolm. Di sini si Cole curhat sama Dr. Malcolm kalau dia biasanya jalan ke sini sama temennya si Tony. Tapi si Tony sebenarnya dipaksa sama ibunya si Cole biar bareng-bareng sama si Cole dan sebenarnya Tony nggak suka sama dia. Tapi saat Dr. Malcolm tanya ke si Cole, kenapa nggak cerita ke ibunya? Si Cole bilang nggak mau, soalnya takut ibunya bilang si Cole itu freak alias orang aneh. Sama kayak orang-orang di sekeliling si Cole yang suka bilang dia aneh. Scene berpindah ke ibunya si Cole yang lagi mandangin foto-foto si Cole. Di sini ibunya lihat keanehan, soalnya di semua foto si Cole pasti selalu ada cahaya-cahaya aneh. Lalu saat sedang bermain di kamarnya si Cole, ibunya juga ngelihat banyak tulisan-tulisan yang isinya kemarahan di mejanya si Cole. Si Cole makin dekat sama Dr. Malcolm. Mereka lebih sering ngobrol dan si Cole lebih terbuka sama Dr. Malcolm. Dan Dr. Malcolm mulai tanya apakah si Cole pernah bikin karangan bebas. Saat ditanya seperti itu si Cole bilang iya, dia suka bikin karangan bebas yang isinya kata-kata kemarahan. Persis seperti yang ibunya temuin di kamarnya. Si Cole juga curhat ke Dr. Malcolm kalau dia udah gak mau ketakutan lagi. Tapi tetap dia gak mau jelasin apa yang bikin dia ketakutan. Saat sedang baca-baca di ruang kerjanya, datang tamu cowok ke rumahnya si Malcolm. Dan tamunya kelihatan lagi PDKT sama istrinya. Dr. Malcolm mulai ngedengerin obrolan mereka, tapi saat Malcolm lagi liatin dari jendela tempat kerjanya, tamunya keburu pergi, jadi nggak jadi dikejar lah itu cowok. Scene berpindah lagi ke si Cole yang lagi belajar sejarah di kelasnya. Lalu saat gurunya tanya ke murid-muridnya apa ada yang tahu sejarah dari gedung sekolah mereka, si Cole langsung tunjuk tangan dan jawab kalau gedung sekolah mereka adalah tempat untuk ngegantung orang dulunya. Murid-murid langsung pada ngeliatin ke si Cole. Kemudian si Cole ngelanjutin omongannya kalau di tempat ini dulu orang-orang yang akan digantung ini malah ditonton dan diludahin. Lalu dipotong sama gurunya kalau itu salah dan jelasin kalau gedung ini dulunya adalah pengadilan. Saat semua anak termasuk gurunya mandang si Cole dengan tatapan yang nunjukin kalau si Cole itu orang aneh, si Cole kesel dan marah-marah bilang ke gurunya itu kalau dulunya gurunya itu ngomongnya Gagap dan suka diejek si Gagap Stanley. Yang entah dari mana si Cole bisa tahu julukan gurunya itu. Saat terus disebut si Gagap, akhirnya gurunya ikut marah dan bilang, "Shut up, you freak!" Si Cole yang lagi kesel ketemu lagi sama Dr. Malcolm. Si dokter coba ngehibur si Cole dengan lakuin beberapa trik sulap pakai koin, tapi si Cole tetap kesel. Saat di rumah, Dr. Malcolm lihat di TV ada video saat Malcolm baru nikah sama istrinya dan ngelihat istrinya lagi mandi. Tapi saat mau disamperin, Malcolm ngelihat ada obat antidepresi yang dipakai sama istrinya. Gak jadi deh dia samperin istrinya dan balik lagi ke bawah, lanjut mau masuk ke tempat kerjanya. Tapi pintunya nggak bisa dibuka dan kemudian si Malcolm seperti mau ambil kuncinya di sakunya. Scene berpindah ke tempat temannya si Cole yang lagi ulang tahun. Di sini si Cole coba niruin trik sulapnya Dr. Malcolm ke temannya itu. Tapi temannya bilang itu bodoh. Saat lagi ngelamun, si Cole ngelihat ada balon yang lagi terbang ke atap. Saat disamperin, si Cole dengar ada suara bapak-bapak di dalam satu ruangan di sana. Bilang kalau dia minta pintunya dibuka atau akan didobrak, padahal pintunya dalam kondisi kebuka. Lalu si Tony ngeliat si Cole yang lagi ada di atas dan ngeliatin pintu. Dan si Tony lalu nyeret si Cole ke ruangan itu. Di dalam ruangan si Cole panik dan teriak-teriak. Lalu ibunya yang ketakutan coba buka pintunya tapi ternyata dikunci. Setelah beberapa lama pintunya kebuka sendiri dan ibunya langsung ngeliat si Cole pingsan di dalam ruangan itu. Si Cole langsung dibawa ke rumah sakit dan dokter di sana bilang ada luka-luka fisik di tubuh Cole. Dan nyangkanya ibunya yang suka ngelakuin kekerasan ke si Cole. Singkat cerita, si Cole lagi tiduran di rumah sakit dan disamperin sama si Malcolm. Si Malcolm mulai ngedongeng sebelum tidur ke si Cole, tapi si Cole bilang kalau ceritanya jelek dan bilang butuh ada plot twist di ceritanya. Si Cole tahu kalau Dr. Malcolm lagi sedih. Saat ditanya si Cole kenapa Dr. Malcolm sedih, Dr. Malcolm mulai mendongeng lagi. Tapi kali ini ceritanya tentang kehidupannya sendiri. Yang punya pasien yang gak bisa dia selamatin, alias si Vincent.
Semenjak itu, Dr. Malcolm mulai jadi nggak seperti dirinya. Istrinya pun nggak suka sama perubahannya, dan bahkan mereka hampir nggak pernah ngobrol belakangan ini. Si Malcolm lanjutin ceritanya kalau dia nemu lagi satu anak dengan kondisi yang sama dengan pasiennya yang gagal dia selamatin, dan berharap dia bisa bantu anak ini, supaya Malcolm bisa tenang. Setelah Malcolm yang curhat, sekarang giliran Cole yang curhat dan akhirnya mau ceritain rahasianya ke Dr. Malcolm. Dan rahasianya adalah... I see dead people. Sambil kaget, Malcolm kemudian tanya, emang si Cole melihat di mana? Si Cole jelasin kalau mayatnya itu ada di sekitarnya, layaknya orang hidup alias arwah gentayangan. Hanya saja sesama arwah itu nggak bisa saling lihat. Mereka nggak sadar kalau mereka udah mati. Dan arwah-arwah gentayangan itu cuma bisa lihat apa yang ingin mereka lihat. Si Cole lalu minta ditemenin sama Dr. Malcolm sampai dia tidur, karena dia lagi ketakutan. Si Malcolm yang tidak percaya hal-hal berbau mistis menduga kalau si Cole ini menderita halusinasi visual dan juga paranoid, dan butuh pengobatan di rumah sakit. Scene berpindah lagi ke ibunya si Cole yang lagi gendong Cole yang lagi tidur buat ditidurin di kamarnya. Di sini ibunya ngelihat sweater sama baju yang dipakai si Cole sobek-sobek dan di punggungnya ada bekas cakaran. Lalu ibunya nangis dan telepon ibu dari temennya dan marahin agar anaknya nggak ngebully si Cole karena disangkanya si Cole dicelakain sama temennya. Di malam hari si Cole kebelet pipis dan saat dia lagi pipis tiba-tiba lalu ada suara-suara di dapur. Dan saat ke dapur, si Cole ngeliat ada ibu-ibu. Saat si Cole panggil mama ke ibu-ibu itu, lalu ibu-ibu itu nengok dan ternyata bukan ibunya, melainkan ibu-ibu dengan luka memar di matanya dan juga luka di tangannya. Dan si ibu-ibu itu teriak-teriak kalau suaminya adalah suami yang jahat. Mungkin ini arwah ibu-ibu disiksa ya sama suaminya ya. Si Cole ketakutan dan langsung lari ke tendanya. Scene berpindah ke sekolahnya si Cole yang lagi ngadain sebuah drama. Setelah dramanya selesai, si Cole lalu ngobrol sambil jalan sama Dr. Malcolm di koridor sekolahnya. Tapi saat lagi ngobrol, si Cole tiba-tiba berhenti. Dan saat Dr. Malcolm samperin, si Cole ternyata ngelihat penampakan lagi, yaitu 3 orang yang lagi digantung. Pantas aja si Cole bilang ke gurunya kalau sekolah ini dulunya adalah tempat hukum gantung. Tapi si Malcolm nggak bisa lihat apapun. Lalu si Cole jelasin, kalau saat si Cole ngelihat penampakan itu, ciri-cirinya adalah bulu kuduk berdiri, bulu tangannya juga berdiri, dan kalau si arwah marah, udara akan jadi dingin. Scene berpindah ke rumahnya si Cole di mana si Cole dan ibunya lagi makan malam. Dan ibunya cerita kalau saat ibunya lagi beresin kamarnya si Cole, ibunya ngelihat perhiasan neneknya si Cole ada di lacinya. Dan ibunya nyangka si Cole yang pindahin itu perhiasan dari lemari ibunya. Saat si Cole ditanya bener gak dia yang pindahin, Cole jawab enggak, yang ngebikin ibunya kesel soalnya di rumah itu gak ada orang lain selain mereka berdua. Dan akhirnya si Cole disuruh beresin makannya dan pergi ke kamar. Saat perjalanan ke kamar ada lagi seorang anak remaja yang jalan di belakangnya si Cole, yang mau nunjukin pistol yang diumpetin sama ayahnya di rumah itu. Ternyata saat berbalik, kondisi belakang kepalanya bolong guys. Tapi si Cole nggak samperin soalnya dia takut. Lalu si Cole bilang ke ibunya kalau dia mau tidur bareng ibunya. Dan saat ibunya peluk si Cole, ibunya tanya ke si Cole kenapa dia gemeteran. Tapi si Cole diem aja yang ngebikin ibunya bingung kenapa dengan si Cole ini. Dan ibunya cuma bisa nangis. Scene berpindah ke tempat kerja istrinya Dr. Malcolm alias Anna, yang terlihat kerja di toko perhiasan. Anna sedang coba ngejual cincin berlian ke pasangan muda yang mau nikah. Si Anna lalu nunjukin cincin berlian mahal dan bilang ke pasangan itu kalau pilihlah cincin yang bisa berkomunikasi sama dia, karena cincin nikah itu adalah benda yang sangat penting. Karena si Anna mengira saat seseorang meninggal, sebagian dari orang itu akan nempel di benda yang penting itu. Emang jago si Anna nih teknik marketingnya. Di sini si Anna lagi dideketin lagi sama cowok teman kerjanya yang ternyata tamu yang dulu datang ke rumahnya. Dan kelihatannya si Anna juga mulai ada rasa nih sama si cowok, soalnya dia udah ngasih kado buat ulang tahunnya si cowok. Tapi saat si Anna dan si cowok itu mau ciuman, kacau nih si Anna. Tiba-tiba aja ada yang ngelempar batu ke kaca tokonya. Tapi saat dicari pelakunya, nggak ada. Ternyata si Malcolm yang ngelempar itu batu dan dia langsung kabur. Scene berpindah ke si Malcolm yang lagi ngobrol sama si Cole. Kalau Malcolm mau berhenti jadi dokternya si Cole, soalnya semenjak dia nanganin kasusnya si Cole, kondisi keluarganya jadi berantakan. Juga dokter Malcolm ngerasa kalau dia nggak bisa ngebantu si Cole. Tapi si Cole bersikeras kalau cuma dokter Malcolm yang bisa nolong dia. Dan si Cole tanya ke dokter Malcolm apakah si dokter percaya sama rahasianya itu, yaitu yang bisa ngelihat arwah. Hanya saja di sini Malcolm nggak bisa jawab. Si Cole kemudian bilang gimana si dokter Malcolm mau bisa bantu dia kalau Malcolm nggak percaya sama si Cole. Scene ini adalah scene yang mengharukan ya guys. Scene berpindah lagi ke tempat kerjanya Dr. Malcolm. Di sini dia lagi ngelamun dan kemudian dia ngelihat berkasnya si Vincent.
Lalu Malcolm mulai ngeliatin lagi rekaman saat dia lagi ngobrol sama si Vincent. Di isi rekaman itu si Malcolm bilang kenapa di sini dingin. Wah, tanda-tanda ada arwah tuh guys. Si Malcolm kemudian dengerin lagi rekamannya dengan lebih seksama. Dan di dalam rekaman itu terdengar ada suara-suara pelan. Lalu saat diulang lagi dengan volume maksimal, si Malcolm kaget karena ada suara laki-laki yang bukan suaranya si Vincent ngomong pakai bahasa asing. Di sini juga ketahuan kalau ternyata si Vincent juga sama kayak si Cole, yaitu bisa ngelihat arwah. Si Malcolm kemudian pergi ke gereja tempat pertama dia ketemu sama si Cole. Dan si Cole tanya, kenapa si Malcolm ketakutan? Si Malcolm balik tanya ke si Cole, apa artinya? Yang Malcolm dengar di rekaman si Vincent. Tapi Malcolm langsung jawab sendiri, itu adalah bahasa Spanyol yang artinya aku tak mau mati. Dan di sini si Malcolm mulai percaya sama cerita si Cole kalau dia bisa ngelihat arwah. Lalu si Malcolm tanya ke si Cole, apa yang arwah-arwah itu pingin dari si Cole sehingga arwah-arwah itu terus datangin si Cole. Dan si Cole bilang kalau arwah-arwah itu sepertinya ingin dibantu. Si Malcolm pun setuju sama si Cole. Dan si Malcolm punya saran ke si Cole, kalau si Cole mau arwahnya pergi, dengerin aja mereka dan bantu mereka. Tapi si Cole takut kalau hantunya bukan hanya ingin bantuan, tapi emang mau nyakitin si Cole. Scene berpindah ke depan rumahnya si Malcolm, di mana ada si cowok selingkuhan istrinya itu lagi mau nyalain mobil. Tapi saat si Malcolm samperin, mobilnya keburu jalan. Di rumah si Cole, saat lagi tiduran di tendanya, si Cole dengar suara ibunya teriak-teriak. Saat disamperin, ternyata ibunya lagi mimpi. Dan di mimpinya itu si ibunya ternyata lagi khawatir sama si Cole, makanya teriak-teriak. Saat si Cole lagi merenung di depan tendanya, kemudian si Cole ngerasa kedinginan dan langsung masuk ke dalam tendanya. Di tendanya, Cole masih merasa kedinginan. Tapi tiba-tiba aja jepitan di tendanya kebuka sendiri. Dan tiba-tiba di depannya ada anak perempuan yang lagi muntah. Si Cole langsung kabur. Tapi karena dengerin nasihat si Malcolm kalau si Cole itu coba buat ajak ngobrol si arwahnya, akhirnya disamperin lagi lah tuh si arwah anak perempuan di tendanya yang udah runtuh. Kemudian si Cole tanya apa ada yang bisa dibantu ke si anak cewek itu. Singkat cerita, si Malcolm dan si Cole lagi naik bus yang ternyata mereka mau pergi ngelayat. Ternyata mereka ngelayat ke rumah si arwah anak perempuan itu yang baru aja meninggal. Lalu si Cole ditemenin sama si Malcolm naik ke kamarnya itu arwah anak perempuan. Di kamar itu terlihat banyak boneka-boneka serem. Dan tiba-tiba dari kolong kasur muncul arwah itu si anak. Lalu si Cole nyamperin bapaknya itu anak sambil bawa kotak. Dan si Cole kasih kotak itu ke ayahnya dan bilang kalau kotak itu adalah titipan dari si Kyra alias anaknya yang udah mati. Akhirnya dibukalah kotak itu sama ayahnya dan ternyata isinya adalah sebuah rekaman. Di rekaman itu si Kyra ngerekam saat dia lagi ngelakuin pertunjukan boneka. Dan saat itu kerekam juga ibunya yang nyediain makan siang buat si Kyra. Tapi di makanannya ditambahin semacam racun. Ayahnya kaget dan langsung disamperin lah istrinya itu. Di luar terlihat si Cole lagi ngobrol sama adiknya si Kyra. Dan si Cole langsung ngasih boneka pemberian si Kyra buat adiknya. Scene berpindah ke si Cole yang sedang ngobrol sama ibu-ibu, lalu dipanggil sama gurunya. Tapi saat itu gurunya tanya ke si Cole, dia tadi lagi ngobrol sama siapa? Ternyata itu ibu-ibu hantu juga, dan badannya penuh sama luka bakar. Tapi si Cole beralasan kalau dia cuma latihan dialognya aja. Mereka kayaknya udah mulai damai nih. Dan saat gurunya cerita kalau di sini dulu pernah ada kebakaran besar yang terjadi, kemudian si Cole bilang kalau dia tahu. Mungkin dari cerita ibu-ibu arwah tadi ya guys. Kemudian drama si Cole dimulai dan di sini si Cole jadi pemeran utamanya. Sepertinya di sini si Cole udah mulai dekat sama teman-temannya. Setelah beberapa kejadian itu, si Cole jadi terlihat makin ceria. Kemudian si Cole tanya ke si Malcolm, apakah mereka bakal ketemu lagi atau enggak? Karena sekarang kondisi si Cole yang udah mulai membaik, si Malcolm bilang memang sesi pengobatannya si Cole ini udah selesai. Tapi si Cole minta ke si Malcolm agar berpura-pura kalau besok mereka akan ketemu lagi. Dan diiyakanlah sama Dr. Malcolm. Di scene ini juga mengharukan guys. Scene berpindah ke jalanan yang lagi macet karena ada kecelakaan. Di sana ada si Cole sama ibunya lagi di dalam mobil. Tapi si Cole diem aja. Ibunya lalu tanya ke si Cole apa si Cole ngambek sama dia. Soalnya ibunya gak sempat nonton dramanya si Cole karena sibuk kerja. Tapi si Cole akhirnya ngomong dan bilang siap buat nyeritain rahasianya ke ibunya. Si Cole cerita kalau di kecelakaan di depan ada seorang perempuan yang terluka dan tewas. Saat ditanya oleh ibunya, kok bisa si Cole ini ngeliat padahal ibunya nggak lihat apa-apa? Si Cole bilang soalnya perempuan itu lagi berdiri di samping jendelanya. Ibunya mulai ngerasa takut dan percaya nggak percaya sama apa yang diceritain sama si Cole. Tapi Cole lanjut cerita kalau ibunya dapat salam dari neneknya yang udah meninggal. Dan bilang neneknya nyesel udah mindahin perhiasan yang dulu ibunya nyangka si Cole lah yang mindahinnya. Wah ternyata yang mindahinnya arwah neneknya guys. Saat si Cole lanjut cerita, ibunya langsung bilang ke si Cole buat berhenti. Tapi si Cole nggak berhenti dan mulai nyeritain kalau dulu waktu ibunya masih kecil, waktu neneknya dan ibunya lagi berantem,
Ibunya nyangka saat dia ada pertunjukan menari, neneknya nggak datang. Tapi si Cole bilang kalau sebenarnya waktu itu neneknya datang dan nonton pertunjukan ibunya. Tapi secara diam-diam biar ibunya nggak ngeliat. Dan bilang kalau tarian ibunya indah sekali. Dan si Cole bilang lagi seperti ini. Saat di pemakaman neneknya, ibunya pernah nanya sesuatu ke neneknya. Dan si Cole bilang kalau jawaban neneknya adalah setiap hari. Every day. Lalu si Cole tanya sama ibunya, apa yang ibunya tanyakan ke neneknya waktu itu. Dan ibunya jawab, Do I make her proud? di sini ibunya kaget dan jadi percaya sama si Cole, karena itu seharusnya nggak diketahui sama si Cole dan akhirnya mereka pelukan sambil nangis. Banyak adegan mengharukan di film ini guys. Scene berpindah ke rumahnya si Malcolm, di mana di sini Malcolm ngelihat istrinya lagi ketiduran saat lagi nonton video nikahan mereka. Saat Malcolm panggil istrinya tiba-tiba bilang I miss you. Sambil seneng karena istrinya mau ngomong lagi sama dia, istrinya lanjut lagi dan bilang kenapa si Malcolm ninggalin dia. Tapi semua ini masih dalam kondisi si istrinya tidur ya guys. Si Malcolm yang bingung kemudian ngelihat istrinya ngejatuhin cincin yang ternyata cincin itu adalah cincin nikahnya si Malcolm. Saat itu si Malcolm mulai ingat kata-kata si Cole kalau arwah itu nggak sadar kalau mereka udah mati. Lalu ingat-ingat lagi kejadian-kejadian aneh seperti kenapa istrinya selalu nyuekin dia, lalu kenapa dia nggak bisa masuk ke ruang kerjanya, dan sekarang saat Malcolm lihat lagi pintu ruang kerjanya itu ternyata di depan pintunya itu dihalangi sama meja yang penuh sama buku. Pantas selama ini adegan saat si Malcolm mau masuk ke ruang kerjanya selalu dipotong guys. Tiba-tiba aja si Malcolm udah ada di dalam ruang kerjanya. Kagetlah si Malcolm dan ngeliat lagi istrinya yang lagi kedinginan waktu tidur. Lalu tiba-tiba di punggungnya si Malcolm ada banyak darah. Akhirnya Malcolm sadar kalau waktu dia ditembak sama si Vincent itu dia nggak selamat dan mati saat itu juga. Setelah sadar kalau dia adalah arwah, akhirnya dia siap buat pergi ke alam baka. Karena sudah puas sudah berhasil ngebantu si Cole. Film ditutup dengan si Malcolm yang ucapin perpisahan ke istrinya. Juga jelasin kalau sebenarnya istrinya itu nggak pernah dinomor duakan oleh kerjaannya si Malcolm. Istrinya bilang, scene ini juga mengharukan guys. Memang The Sixth Sense ini adalah salah satu film favorit saya ya, karena plot twistnya yang membabikan ini. Yang sepertinya film pertama dengan plot twist seperti ini. Walaupun kesininya ada juga beberapa film dengan plot twist yang sama, tapi tetap favorit saya adalah The Sixth Sense ini. Karena unsur dramanya juga menurut saya dapat banget. Sangat terasa. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya saya kurang bisa menyampaikan apa isi filmnya. Saya cuma berusaha semaksimal mungkin biar orang-orang yang nggak sempat nonton filmnya secara full bisa nangkep alurnya dari channel Ngopi saya ini. Akhir kata, salam ngopi, wassalam.